Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Jadi gimana Bang, masalah yang tadi itu Bang. Jadi Bang Edis ini mengakui bahwa Yesus ini adalah hamba, artinya Yesus memiliki Tuhan, begitu kan? Memiliki Tuhan, ya. Memiliki Tuhan, artinya lebih di atas Yesus, kan begitu? Ya, kalau Tuhan kan sudah jelas di atasnya. Nah ya, apa iya ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, dituhankan Dituhankan atau dituhankan? Ya, dituhankan atau dituhankan, saya ikuti alurnya Bang Edis. Ketika Yesus dianggap Tuhan bukan dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan itu nanti salah lagi. Dianggap Tuhan itu nanti dianggap Bapa di surga. Jadi banyak bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak terpelajari ini, begitu loh. Apa maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih? Dianggap di bawah Yesus Bapa di surga gitu? Atau gimana? Hanya susah ini bahasa-bahasa kita ini. Coba jelaskan dulu sama saya, apa maksudnya dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Iya kan begini Bang, tadi Bang Edis bilang bahwa Yesus ini adalah seorang hamba, maka secara otomatis hamba kepada siapa? Tuhan, hambanya Bapak, bukan kepada Allah ya? Terserahlah, karena kita jangan terserah. Jangan terserah. Kalau terserah kita susah kita. Jangan terserah. Saya ulang dari yang pertama. Saya tadi yang pertama masuk roomnya Bang Edis mengatakan, kalaulah umat Kristiani selamat nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, jangan ke situ dulu. Enggak, jangan ke situ dulu. Nanti balik lagi. Yesus hamba dari siapa? Saya ikuti alurnya Bang Edis, dari Bapak di surga. Dari Bapa di surga itu betul, bukan hamba daripada Allah, Tuhannya orang Islam. Jangan disama-sama, jangan halu kalau diskusi. Oke? Nanti Bapak di surga itu baru kita bahas. Sebentar begini. Cak Sapa ini saya panggil ini. Kalau tidak tahu namanya saya pun jadi pusing ini. Saya panggil Cak Sapa. Hah? Itu sudah panggil yang plat M itu sudah. Ya sudah, Cak Madura sajalah, Cak Madura. Begini Cak Madura. Ya. Jadi yang perlu kita tahu, mayoritas pendebat agama ini itu dilakukan oleh orang awam. Ini yang harus kita tahu dulu. Coba saya tanya dulu sama Cak Madura. Banyakan ustadz atau banyakan jamaah? Banyakan jamaah, lebih banyak jamaah. Iya, artinya ustadz itu hanya beberapa saja, jamaahnya banyak. Nah, sama juga dengan umat beragama. Umat beragama itu lebih banyak yang tidak tahu isi Alkitab ataupun Al-Quran ketimbang yang tahu. Sudah paham sampai sini? Betul. Nah, makanya jangan berpatokan kepada mayoritas. Karena mayoritas ini orang-orang tak tahu, tak pernah baca Alkitab, tak pernah baca Al-Quran. Itu kebanyakan. Nah, yang saya lihat begini, Cak Madura. Ada orang-orang dari umat Islam berdebat dengan orang-orang dari umat Kristen. Nah, yang dari Muslim, mereka berusaha setengah mati membuktikan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya membuktikan Islam benar. Lalu dari kelompok yang Kristen, yang orang-orang awam tentu, menolak Yesus itu hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan kok hamba Tuhan gimana? Tenang, biar saya selesaikan. Sebentar, saya kasih tunjuk lagi. Kegagalan orang itu memahami ini karena mereka tidak bisa membedakan Tuhan itu apa gitu loh. Tuhan itu maksudnya siapa dan apa. Karena pembaca awam. Nah, jangan berpatokan kepada orang-orang awam. Repot kita kalau berpatokan kepada orang-orang awam. Ya, sebentar.
Saya kasih buka dulu Lukas pasal yang pertama. Saya mau ngajar dulu. Saya suka ngajar ini sekarang ya. Biar umat ini cerdas. Lukas pasal yang kedua. Saya balikan dulu ya. Oke. Saya mendidik umat-umat Islam nih. Biar kalau kalian berdebat dengan orang-orang Kristen. Biar kalian ngerti caranya. Karena banyak juga orang Kristen yang menolak bahwa Yesus diserahkan kepada Tuhan. Katanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Gimana? Kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, kelahiran Yesus. Pasal berapa itu, Bang? Lukas pasal yang kedua. Ini kelihatan ya? Ayat. Lukas pasal yang kedua, terus kita baca terus. Inilah waktu saya diskusi dengan Nandar itu dan dipotong-potong. Nih, di sini saya bacakan ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Bukan berarti. Iya, maksudnya Yesus bukan Tuhan itu, Yesus bukan Tuhan, kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya waktu itu Nandar bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Yesus Tuhan yang ini nih loh. Nih, Yesus bukan Tuhan yang ini. Ini kata Tuhan ini ditujukan kepada Bapa yang di sorga, begitu. Nah, makanya di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bingung, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan kan satu. Sebentar, tenang dulu. Tuhan kan satu, kok diserahkan kepada Tuhan? Gimana? Makanya Abdul, Tuhan yang ini itu merujuk kepada Bapa di sorga. Gitu loh. Tuhan yang Yesus diserahkan kepadanya merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya Yesus bukan Tuhan, Bapa di sorga. Aduh, susahnya menjelaskan ini, gimana? Bisa saya bantah, Bang. Nah, ini. Ya, silakan. Itu tadi kan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga. Ya. Itu Bang Edi sepaham ya? Bang Edi sepaham itu. Ya, pemahaman Bang Edi kan itu kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan di surga, kepada Bapa di surga. Maksudnya begini loh, kata Tuhan itu kan begini. Makanya waktu kita ngomong Tuhan itu, kita itu harus jelas siapa yang kita omong. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang Islam ketemu dengan orang Kristen, ketemu dengan orang Hindu. Mereka bertiga ngomong begini. Yang Islam ngomong gini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti yang ada di dalam kepalanya orang Islam di situ Allah, betul nggak? Kalau saya nggak, Bang. Ya susah ini kalau kebikinin. Plat M. Waktu gini aja dah. Misalnya kamu bertemu dengan seorang Kristen. Terus seorang Kristen itu bilang begini, Plat M, ayo berdoa sama Tuhan. Apakah orang Kristen itu lagi ngomongin Allah? Pastinya iya juga. Nih. Makanya waktu orang ngomong Tuhan tuh maksudnya siapa di situ? Makanya saya bilang Tuhan itu aslinya bahasa aslinya itu di situ kurios. Itu. Udah Bang, kita kembali tadi ke yang Lukas ayat 2. Silakan. Makasih Kak Wina, makasih. Di Lukas ayat 2, Yesus pasal 2 pasal yang kedua. Yesus diserahkan kepada Bapa di surga. Nah, ya, yang adalah Tuhan. Yang adalah Tuhan. Ya. Berarti Yesus ini statusnya adalah sebagai hamba. Iya, hamba daripada Bapa di surga. Karena Yesus itu diutus oleh Bapa di surga menjadi hambanya, begitu. Jadi hamba. Dalam bahasa Arab kata itu adalah abdun, dia seorang hamba, sama kami juga hambanya Allah, begitu. Nah, sedangkan Yesus bukan hambanya Allah. Nah, ini salah selipnya itu kan di situ. Dia hambanya Bapa di surga, berarti Yesus bukan Tuhan, dia adalah orang hamba. Bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan Bapa di surga. Bingung kan? Pusing kan? Pusing. Ya. Kenapa sih IQ kali ini jongkok ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa jongkok? Gimana? Mbak Edis, berarti ini
kalau kita mengamati isi Alkitab ini lebih mendekati kepada isi Al-Quran, kepada pemahaman orang Islam. Kami memahami bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan daripada Iya, Allah. hambanya bukan siapa? Bapa. Banyak hamba, Hambanya Allah. banyak hamba. Hambanya siapa? Dia ini hambanya Allah. Nah, itu yang sesat. Nah, sekarang Bang Edi, sekarang Bang, yang perlu kita cari adalah siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah. Kan tinggal itu Sudah yang dicari. pas. Nah, itu yang sering saya bahas. Begini, bagaimana cara membedakan? Begini, tenang, Sebentar. tenang. Sebentar, Pak, Bagaimana saya dulu, Bang. membedakan Bapa di surga dengan Allah? Jelas beda. Bapa di surga itu dipanggil Bapa. Sedangkan Allah tidak bisa dipanggil Bapa. Itu sudah menunjukkan Betul. bahwa ini bukan sosok yang sama. Terus ajarannya beda. Bapa di surga melarang orang menyembah berhala. Bapa di surga melarang orang untuk sujud menyembah batu-batu. Nah, sedangkan Tuhan Anda malah nyuruh orang sujud nyembah batu. Sebentar dulu. Bapak di Saya surga ya. melarang, Bapak di surga melarang yang mesum-mesum. Nah, sementara Tuhan Anda malah menjanjikan yang mesum-mesum. Kan beda gitu loh. Bagaimana sih Anda ini? Susah. Gimana? Sebentar, tinggal saya ya. Tinggal saya. Silakan. Oke, Bang. Di sisi lain ada perbedaan, tapi di sisi lain ada persamaan. Oke. Nah, tadi yang Bang Edi sampaikan itu adalah bentuk dari perbedaan agama Kristen dengan perbedaan dengan Islam. Sekarang kita cari apa persamaan dari agama Kristen dengan agama Islam. Yang pertama, Bang. Yang pertama adalah Yesus adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan dari Bapa di surga. Sama dengan umat Islam menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba, dia seorang nabi, dia seorang utusan. Persamaannya Sama utusan siapa? Bukan sama. Dengar, katanya mana? Tenang. Sebentar. Sebentar. Sama nggak utusan Bapa di surga dengan utusan setan? Sama nggak? itu nanti kan tinggal kita cari siapa wujud Ya, Allah dan jangan siapa. begitu. Kalau begini loh. Jangan berpikir setengah-setengah, jangan berpikir itu menggantung. Begini loh, marilah kita itu jujur yuk dalam diskusi. Yang terjadi selama ini itu muter-muter. Orang dari pihak Islamnya orang awam muter-muter, jelimet. Yang dari Kristennya orang awam banyak juga muter-muter, jelimet. Akhirnya dua-duanya muter-muter. Sekarang kita itu ayo kita buka ini Alkitabnya apa adanya. Kita buka Qurannya apa adanya. Dengan modal jujur dan terbuka, maka kita akan mengenal kebenaran. Gitu loh. Makanya nanti kita cari siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah umat Islam. Itu nanti yang Nah, kita cari. mulai ngemis-ngemis nyamain Tuhan sekarang kan. Tuh, kena pelanggaran tuh. Saya turunkan dulu. Susah ini. Teman-teman sekalian, saya mau didik dulu lah ya, para pemirsa IDIS TV. Kalian percaya nggak? Jumlah orang yang ngerti Alkitab itu hanya 2% dari umat. 2% saja. Yang 98% itu kebanyakan ikut-ikutan. Jadi jangan ngikutin yang hanya ikut-ikutan, orang baca Alkitab saja nggak pernah. Gimana sih, aduh. Jangan berpatokan sama orang awam. Biar orang berkata apa. Mari kita mengenal Tuhan. Kita baca Alkitab, kita buka Alkitab, kita baca, kita renungkan. Jangan katanya. Gimana kalau katanya? Aduh, gimana sih? Kan yang terjadi seperti itu, teman-teman. Dari pihak RT sebelah, mati-matian. Yesus itu nabi. Dari orang-orang Kristen awam, bukan nabi. Susah, kawan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengaku sebagai seorang nabi. Tapi kan dia Tuhan. Iya benar Tuhan dan nabi dan juga utusan, begitu loh. Jadi dua-duanya ini orang awam yang sedang berdiskusi. Makanya ini yang mau saya lurusin nih, saya ajarin nih pelan-pelan. Yuk, duduk, belajar, yuk, duduk biar saya ajarin kalian.
Nanti dibilang Yesus Nabi. Oh, saksi Yehova. Susah, kawan, susah. Gimana? Mati-matian loh. Nih, coba bayangkan ya nih. Ada, biar saya tunjuk sama kalian nih. Saya ketik dulu ya. Belajar ya. Jangan keluar dari sini. Nanti kalau kalian keluar dari sini, kalian nggak bisa menemukan live ini lagi. Makanya pantengin terus. Kalau nontonnya di TV itu paling tidak 2 jam. Ya. Jangan keluar dari channel saya. Duduk, dengerin aja di situ ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Saya buka ya. Markus pasal yang ke-6. Saya balikin dulu. Biar kalian itu kalau berdebat dengan mereka, saya ajarin kalian berapologetika. Jangan mengingkari Injil demi untuk membantah argumen mereka. Kalian ini kan kayak alergi dengan argumen mereka. Soalnya kalau dibantah, kalau nggak dibantah takut mereka benar. Tidak. Saya bacakan nih. Yesus ditolak di Nazaret. Nah, jangan sampai kalian itu menolak Yesus juga. Jangan sampai. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus seperti ia ditolak di Nazaret. Perhatikan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dengan jemaat yang besar. Ya, rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Inilah RT 6. Karena Yesus manusia, tolak aja lah. Ditolak. Kenapa? Karena Yesus manusia, makanya ditolak sama mereka. Begitu loh. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus sebagai sang manusia, anak manusia. Nah, maka Yesus berkata kepada mereka, ini tulisan merah ini. Tulisan merah ini artinya penting diucapkan oleh Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ini. Jadi banyak loh orang Kristen nggak mau Yesus Nabi, pokoknya Tuhan. Nggak mau Yesus hamba, pokoknya Tuhan. Kata Tuhan itu teman-teman, Tuan. Bapa di surga itu juga Tuan. Tuan itu penting. Kenapa Tuan itu penting? Lawan kata daripada Tuan itu hamba. Lawan katanya. Tuan itu dia memerintah. Dia yang handle. Memang kata Tuan di Indonesia ini udah kecil maknanya. Tuan aja kok. Nanti Bapak di surga cuman Tuan kok, ngapain? Kata Edis, Bapak di surga cuman Tuan dia. Ya ngapain lah orang dia cuman Tuan kok. Makanya susah teman-teman. Jadi kita ini berusaha untuk mengajarkan orang-orang yang awam. Begitu, biar paham. Ya. Jadi teman-teman, Tuan itu adalah seorang pemegang kendali. Dia itu yang punya sesuatu. Contoh, Tuan tanah. Dia yang berkuasa atas tanah itu. Sebenarnya sama itu, Tuan tanah, Tuhan tanah itu sama. Cuma dalam bahasa Indonesia itu sudah beda. Tuan rumah atau Tuhan rumah, itu yang punya rumah. Dia yang berkuasa di situ. Kalau kau macam-macam, kau ditendang dari rumah itu. Tuan tanah atau Tuhan tanah, sang empunya tanah.
Begitu. Nah, posisi Bapa di surga itu Tuan bagi kita. Dia itu yang punya kita gitu loh. Biarlah diri kita ini kepunyaan Dia. Kepunyaanmu lah aku ya Tuhan, ya Tuhan. Sama itu kata yang sama. Gitu loh. Ya, semoga kalau teman-teman banyak belajar. Belajar. Jadi kita itu harus membuat Bapa di surga itu menjadi Tuan kita. Majikan kita. Yang kepadanya kita itu menghambakan diri. Pesan daripada Alkitab itu begitu. Alkitab itu kan bicara kerajaan surga. Kalau kerajaan berarti ada bosnya, ada rajanya. Siapa rajanya? Bapa di surga. Tuannya dia. Kepalanya. Nah, berhubung Bapa di surga ini besar, tak terlampaui akal dan pikiran manusia, dia dikatakan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagi dia? Nah, bagaimana Bapa di surga ini memerintah manusia? Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah bumi? Ya dengan perantaraan anaknya, the Messiah, dengan perantaraan sang Mesiasnya. Begitu loh. Makanya Bapa di surga memerintah di dalam diri sang firman, yaitu Yesus. Begitu. Nah, Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dia harus jadi Tuan juga. Tuan kita. Kita milik dia. Barang siapa milik Yesus, sebenarnya milik Bapa di surga. Gitu loh. Jadi biar ngerti kalian konsep di dalam Bible itu seperti itu. Jadi Yesus bukan Tuan yang lain. Bukan Tuhan yang lain. Bukan Allah yang lain dia. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus adalah Tuhan atau Allah yang asalnya daripada Bapa di surga. Jadi justru kalau Anda malah mengikuti Tuhan yang lain yang di kuburan sana, itu malah yang membuat Bapa di surga kecewa karena kamu sudah mengambil Tuhan lain. Begitu. Makanya Zuma dan kawan-kawan itu kan mereka yang diperintah, dikendalikan, dikontrol oleh orang dalam kubur. Nah, begitu. Semoga kalian tontonlah video saya itu berulang-ulang biar kalian paham lah ya. Ditonton, diputar, diulang begitu. Semoga kalian paham dengan apa yang saya maksud. Nah, begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus pun harus menjadi Tuan di dalam hidupmu. Barang siapa Kristen, tuannya itu nggak boleh yang lain, nggak boleh iblis, nggak boleh orang dalam kubur, nggak boleh. Tuannya itu haruslah Bapa di surga, Sang Firman dan Roh Kudusnya. Begitu. Nanti kalau dibilang Tuhannya 3, marah. Kok 3? Tapi kalau tuannya 3, sama itu teman-teman. Makanya saya kan sering balikin pertanyaan itu. Apakah si Anu itu Rob? Saya bilang, oh iya. Apakah Allah Rob? Iya. Berarti Robmu 2. Oh bukan katanya. Sama kok. Kalau kita jujur itu kelar kok urusan kita. Kelar. Bener, beres urusan kita. Nggak ada lagi kita debat-debat. Gitu loh ya. Jadi teman-teman ngerti lah ya. Mereka kan sering bilang begitu. Yesus Tuhan? Iya. Bapa Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan? Iya. Ada berapa Tuhan? 1. Makanya mereka setengah mati ngomong, kau makan gorengan 3, ngaku 1. Nggak apa-apa. 3 memang 3 itu. Tetapi yang 3 itu 1. Kalau dibalikin sama mereka itu sama jawabannya. Si Anu Rob? Ya. Allah Rob? Ya. Ada berapa Rob? Sama kok, sama. Kita ini cuma takut sama orang awam. Takut sama pandangan awam. Karena orang awam itu sudah membentuk sebuah pengertian yang udah terlanjur salah. Jadi kalau ngelawan orang awam seperti kita ngelawan arus sungai. Itu yang terjadi. Gitu loh. Ya. Nanti kalau ngomong 3, nanti dibilang politeis. Padahal politeis itu apa? Dia nggak tahu apa juga politeis itu apa. Susah ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang begitu ya. Janganlah kita ini membenar-benarkan yang biasa. Karena itu kan yang biasa kan begitu. Biasa itu artinya pendapat umum. Pendapat
yang udah terlanjur terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita membenar-benarkan yang begitu. Tetapi kita membenar-benarkan yang biasa begitu. Membenarkan yang biasa. Jangan. Tetapi kita harus membiasakan yang benar. Ingat ya. Jangan membenarkan yang biasa. Tapi biasakanlah yang benar. Banyak itu. Kita mulai nih dari gerakan nih. Kalau orang bilang katanya edistarian katanya. Edistarian. Bukan edistarian itu. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Ya. Jadi orang-orang yang awam ini gampang sekali dihasut. Gampang sekali berubah. Loh, kalau kalian tidak tahu, Tuhan Yesus dulu saya pernah tahun berapa itu saya gereja. Saya kan sudah saya bilang, saya itu ke gereja saya itu nanti saya sebutin mereknya nanti digoreng lagi sama orang. Pada waktu itu judul daripada khotbahnya itu adalah From hero to zero katanya. Tahu nggak maksudnya from hero to zero? Dari hero, dari pahlawan, dari yang wow heboh ke nol. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, semua orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Orang menghemparkan bajunya, menghemparkan pakaian, menghemparkan ranting-ranting dan pohon-pohon palem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, karena apa? Orang-orang, wah raja kita udah datang nih. Merdeka kita dari jajahan Romawi. Tahu nggak? Ribut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, suruh murid-muridmu dia. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Tapi orang-orang yang tadinya itu berteriak Hosana, Hosana, itu berteriak salibkan dia satu. Orang yang sama itu. Orang yang sama berteriak mengatakan Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Besoknya berteriak salibkan dia. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Itu adalah orang-orang awam yang diombang-ambingkan. Dia nggak punya arah ini. Kita jangan jadi seperti itu. Orang-orang Kristen jangan jadi seperti itu. Kalian punya pendirian. Gitu loh. Ya, jadi berkhotbah lagi saya ini. Ya. Karena orang-orang awam itu begitu mudahnya dihasut. Begitu mudahnya mereka itu ngikut-ngikutin orang. Itu terjadi loh sampai detik ini. Apa kalau kalian baca Alkitab, itu sangat relevan sekali kita pelajari sampai sekarang. Coba. Ada orang, berapa kejadian orang digebukin, ternyata dia bukan pelakunya, salah. Coba baca berita, digebukin karena maling, sampai tewas, sampai meninggal, ternyata dia bukan maling. Hanya karena hasutan-hasutan. Dan begitu mudahnya orang-orang itu dihasut, diprovokasi. Sampai kapan sih masyarakat kita itu ber-IQ seperti itu? Jongkok IQ-nya. Ikut-ikutan dihasut. Oh demo yuk, demo. Ketika diwawancara, halo? Anda demo karena apa ya? Karena apa ya? Jadi semoga umat Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Kita adalah orang-orang yang mengerti siapa yang kita ikuti dan apa yang kita yakini. Baik, kita kasih naik yang berikutnya ada Plat M mau datang lagi ya, silakan Plat M. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Hotman Nainggolan, silakan. Ya, silakan Bang Hotman Nainggolan. Oh, halo ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Bang, berisik sekali loh, Bang. Hah? Berisik, Bang. Banyak kayak macam pasar. Ya, ada toa ini, Bang. Bukan, orang-orang yang bicara di belakang itu. Ya, gimana, Bang? Abang Kristen ya, Bang, ya? Ya, Kristen, Bang. Silakan, Bang. Agak menyingkir sedikit dulu, Bang, ya. Ya, coba agak menyingkir sedikit biar nggak banyak orang lagi ngobrol di belakang itu backgroundnya. Silakan. Mending fokus debat aja lah ya.
susah. Iya, ini fokus ini kita. Fokus Susah. kita berdebat. Susah kalau yang paham-pahamnya itu, yang aki-akinya jongkok itu susah lah. Fokus debat aja lah, Bang. Diskusi yang bagus ya kan. Daripada Ya, makanya tugas kita kalian lah bahas-bahas yang itu. menghadapi orang-orang seperti itu. Masih jadi tugas saya juga kan berat ini saya. Ya, Iya, kita harus bagi nggak tugas punya lah room, ya kan. Kita nggak punya roomnya. Iya, nggak maksudnya punya kapasitasnya. menyadarkan orang-orang seperti itu, begitu. Jangan saya lagi masa jadi tugas saya semua. Susah Bang, Ya. gini kan. Nah, Mana? abang kan ada tahu sedikit sama aku ya kan. Nah, kita kasih penjelasan kalau yang sama kita itu Bang kan. Dia malah melawan Bang. Nah, itu payahnya. Kita kasih paham pun melawan terus ya. Oh sesat, kau sesat kau katanya. Aduh. Ya Mau tidak apa-apa, gimana? itu kan nanti semakin banyak orang gini. Karena kebenaran itu tidak akan bisa dibantah. Iya. Yang namanya benar itu tidak akan bisa terpatahkan dan tidak akan dibantah gitu. Jadi kalau orang melawan kebenaran itu sama seperti melawan keberadaan matahari di siang bolong begitu. Iya. Iya. Ya, kan nggak apa-apa lah. Itu orang-orang seperti itu ya nggak usah lah diinikan. Maksudnya Iya. kalau sudah dijawab nanti penonton sendiri yang akan menilai, Iya, penonton iya, sendiri yang akan tahu seperti itu. Iya. Nah makanya itu tugas kalian untuk menjawab dan berdiskusi dengan mereka supaya semakin banyak penonton yang Iya. mengerti. Seperti itu ya Bang ya? Oke, Oke? Oke Bang. Makasih Bang. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Yuk, silakan yuk ya. Yang dari RT 6 silakan, kalau mau naik silakan. Jun Verseren. Oh, hilang Jun Verseren. Oh, masih ada nih. Jun Verseren. Jun Verseren. Halo Jun Verseren. Mendadak langsung naik. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Jadi, gimana dinyalain kameranya? Enggak tahu caranya aku. Oh, belum bisa nyalakan kamera, Bang. Sebentar Bang, bisa. Belum bisa, belum. Belum bisa nih. Belum bisa. Iya. Karena Anda pengikut Anda ini baru 29. Ini Anda Muslim atau Kristen, Bang? Dari Islam mau masuk Kristen Bang. Dari Islam Ya. mau masuk Kristen. Untuk sebentar lagi akan belajar di tanggal 29 Bang. Kenapa Anda mau masuk Kristen? Oh. Jangan-jangan Anda hanya nanti seperti Arom. Bukan. Coba saya tes dulu ya. Kalau Anda benar-benar seorang Muslim, coba bacakan dulu niat sholat atau bacaan ayat Al-Quran. Oh, niat salat. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, coba niat sholat. Salat apa duhur Bang? Apa? Salat duhur boleh, silakan. Sunatan. Witri ro'atini rokimah kemuwa. Benar enggak Bang? Udah lupa. Oke. Coba satu ayat Al-Quran lagi. Ayat Al-Quran lagi coba. Anas kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Al-Ikhlas. Oh Bang. iya, Al-Ikhlas. Surat Anas. Surat Surat Anas. Binas milakias ilahinas min jari waswasihonas alladzi waswisu fi sukurinas minal jinnati wan nas. Benar ya? Sah. Tahu. Oke, Bang. Kenapa sebentar, Bang. Ini foto profil pacar? Ya, calon. Oke, calon. Kristen dia? Ya. Ah, ini pasti gara-gara Pak. Bang, begini. Bukan. Begini Bang. Jadi Saya gini, sebelum- oke sebentar Bang, biar saya ini kan. Semoga Anda menjadi seorang Kristen bukan hanya karena mau menikahi seorang perempuan Kristen. Semoga bukan itu, Ya. ya. Yang lebih daripada itu, Anda harus benar-benar menjadi orang Kristen itu karena ngerti kebenaran. Benar. Ya. Oke. Jadi Abang mau jadi orang Kristen karena mengenal kebenaran juga ya, bukan Benar, hanya sekedar benar. mau menikah ya. Benar. Jadi pertamanya dari sebelum sekolah Bang, masih zaman sekolah. Oke. Kita udah mengenal dan tahu kebenarannya dari mana ya saya gitu. Dan di tahun ini awal tahun saya doa Tuhan Yesus kalau memang ada kebenaran dan berikan jalan, saya ingin bertemu. Di suatu saat belum tidur itu Bang, benar-benar jelas saya berdoa masih di atas kasur dan melihat didatangin, tapi tidak terlihat muka Bang. Jadi saya seperti menaiki gunung yang berbatu sampai di puncaknya itu banyak sekali terpaan angin Bang. Di situ saya sudah sujud, berhenti, sudah tidak kayak gak bisa jalan, benar-benar gak jalan Bang. Itu keringet basah dan saya melihat sekeliling. Itu di puncak gunung berbatu, berawan dan datanglah cahaya. Datang cahaya ya seperti kayak matahari gitu. Nah, datanglah seorang pria berambut panjang, tapi saya gak kelihatan mukanya Bang. Tapi rambut panjang, juntai, dan dia menyulurkan tangannya. Nah, di situ saya tidak melihat apa kayak cahaya Bang.
Nah dari situ saya berpikir, wah ini emang Tuhan. Ini Tuhan Yesus mendengar doa saya. Dari hati benar-benar tulus, akhirnya mendengar. Dari situ saya terbangun, seperti orang cuma duduk saya Bang. Dan keringat saya tuh dingin, besar-besar, wah kayak orang sakit gitu. Dari situ siap saya mau tidur, kita selalu berdoa, sebisanya saya Bang. Karena kita juga baru belajar beberapa kali di gereja dan memantapkan mendaftar MMK gitu. Apa itu MMK? Menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Benar. Oke. Itu kan kalau dari pengalaman spiritual ya. Ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman yang maksudnya hal-hal yang logis apa begitu? Yang akhirnya membuat Anda memutuskan, berarti ini belum dibaptis? Belum, masih sekolah. Besok tanggal 29 selesai di bulan Mei. Oke, masih MMK ya, menjadi murid Kristus ya, sebelum pembaptisan ya. Ya. Baik. Coba, hal-hal logis atau hal-hal pikiran-pikiran apa yang akhirnya membuat Anda meninggalkan agama lama Anda? Jadi yang pengen masuk Kristen? Yang pertama saya sering kayak orang yang katanya beriman atau apa, itu malah seringnya menipu. Dan sering saya kayak tertipu gitu Bang. Tertipu dari nominal ataupun hati lah, sakit hati gitu Bang. Sering terjadi. Nah, saya pilah-pilah dan akhirnya ketemu, kita menjadi anaknya Tuhan tuh kita harus saling mengasihi. Kayak membantu kita walaupun orang itu mau seburuk apapun, kita harus memberinya ampunan lah. Mengampuni dia dengan sepenuh hati dan tidak boleh ada namanya kita kayak mengucilkan dia gitu kayak gitu. Dari situ juga kita pas saya benar-benar down dan kita berdoa selalu diberi jalan sama Tuhan, selalu beri kesempatan lagi untuk semakin maju dan maju berkembang. Dan akhirnya saya mengatakan, oh ini Tuhan saya, dan akhirnya tahulah di mana perjalanan selama bertahun-tahun dari kecil sampai besar yang dikatakan kita harus berdoa gini gitu, semuanya masuk doa gini gitu. Bukan, kalau emang bukan dari hati, tidak bisa diterima. Gitu. Oke. Lalu dari mana Anda tahu channel-channel seperti ini? Sering keluar dari TikTok, Bang. Nah, dari mana Anda tahunya? Dari pasangan, dan sebelumnya juga gitu. Oh, ternyata dibagikan sama dia. Ya. Nah, kemarin juga sudah berapa lama nonton? Iya. Udah berapa lama nonton channel seperti ini? Kalau channel seperti ini sampai baru awal tahun, Bang. Dulunya baru lihat cuma lagu-lagu rohani gitu-gitu aja, Bang. Belajar dikit-dikit gitu. Oke, baik. Ya, semoga Anda benar-benar mau menjadi MMK ya, menjadi murid Kristus itu benar-benar ya, bukan hanya sekedar ingin menikahi seorang perempuan Kristen seperti itu. Semoga bukan itu, ya. Izin bertanya, Bang, kan dari keluarga, Boleh, kan masih banyak yang dari Islam. Itu bagaimana cara kita menjelaskan ataupun membuka hati untuk keluarga kita agar bisa menerima keputusan kita yang sudah tahu nih mau jadi anak Tuhan gitu. Nah, itu makanya saya bilang, Bang. Gini, kalau hal-hal yang metafisik tadi seperti itu, metafisiknya itu dalam pengertian metafisik hanya sekedar mimpi apa, terus berjumpa dan lain sebagainya. Itu sulit, kecuali Anda tadinya punya penyakit ataupun punya sesuatu apa, terus mujizat, itu kuat. Tapi kalau mimpi apa segala itu lemah, Bang. Kalau misalnya Anda tadinya tadinya Anda itu seorang yang punya satu penyakit, keluarga Anda tahu. Ya kan? Contoh, saya kasih contoh, misalnya Anda punya penyakit, misalnya penyakit apa ya? Penyakit apa contoh? Misalnya stroke. Ya, misalnya Anda stroke begitu. Terus Anda mendapat penglihatan, dijamah oleh Tuhan Yesus, disembuhkan, kemudian Anda sembuh dan kesaksian, itu mungkin kuat, ya. Tapi kalau hanya sekedar yang seperti Anda katakan itu lemah. Nah, bagaimana cara meyakinkan keluarga-keluarga Anda tadi itu? Ya caranya belajar dari channel-channel seperti ini. Gitu. Nah, selalu menonton. Jelaskan kepada mereka. Kenapa saya tidak mengikuti orang yang ada dalam kubur? Nah, sering banyakin nonton ini. Gitu ya, Bang ya. Tadi dari bulan berapa ininya? Dari awal tahun, berarti dari Januari? Iya. Baru mantap kita mendaftar di bulan Maret. Karena ada sekolahnya gitu bulan Maret, Bang. Oh, baru Maret ini? Iya. Kenapa kok bisa mantapnya baru bulan Maret? Ada daftar sekolahnya Maret. Dari kalau Januari itu kemarin diinfokan yang mau belajar nikah, Bang. Oh, seperti itu. Ya, baiklah. Baiklah ya, semoga lancar urusan, Bang. Seperti pesan saya yang tadi, ya. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar hanya karena mau menikah, tetapi benar-benar mengenal kebenaran. Oke? Oke, Bang. Hanya itu ya. Saya turunkan ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama saya turunkan. Baik. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar. Fulanah.
Ya, silakan Fulana, nyalakan kamera Anda. Waduh, berisik sekali Fulana. Apakah tidak ada yang lebih berisik Fulana? Aduh, panas. Panas. Jadi teman-teman ini ya, percaya nggak percaya, banyak orang itu terpengaruh, orang-orang awam ya, banyak orang-orang awam itu terpengaruh dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dilihatnya tanpa dia mau belajar. Contoh, pada zaman-zaman ini ya, entah zaman sekarang saya nggak tahu karena saya nggak pernah nonton Indosiar lagi ya. Biasanya itu ada film-film seperti itu. Ada setan, kuntilanak kah, gondoruo kah, wewe gombel lah. Ketika dibacakan ayat-ayat, maka ada panas, lalu terbakar kan. Percaya tidak percaya, itu membuat sebuah paham seperti itu. Iya. Katanya kalau setan dibacakan ayat-ayat seperti itu, dia akan kepanasan. Padahal itu semua hanyalah film belaka. Loh iya, betul. Makanya teman-teman, kalian harus bisa membedakan pemahaman yang terbentuk akibat daripada kesalahkaprahan atau pemahaman yang betul-betul dibentuk oleh kitab suci. Seperti itu. Nah, jangan salah, banyak di tengah-tengah masyarakat suatu paham, tetapi paham itu terbentuk bukan karena sumber yang benar, tetapi hanya karena pandangan orang-orang. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Benjamin. Benjamin R.Y. Silakan Benjamin. Kristen saya bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Bantu bisa bang? Kok nggak bisa ya? Oke, saya bantu dari sini, sudah. Ya, silakan bang. Ya. Salam kenal bang Idris. Salam kenal juga bang, silakan. Pertama gini bang, saya mau tanya. Kita itu kan kadang saya cukup ngikutin ini bang, Donditan. Abang tahu Donditan kan bang? Tahu. Donditan ini kan sering sebut saja dia Dondi begitu. Jangan dibawa-bawa marganya, bikin malu aja itu. Silakan. Coba. Dondi aja ya, silakan. Oke Pak. Dondi ini kan sering cuma 2 tema yang dia bahas untuk menarik teman-teman yang seiman dengan kita. Kebanyakan ya. Sudah banyak lain. Satu tentang Tritunggal gitu. Nah, Tritunggal ini intinya gini bang, memang tidak banyak ayat di Alkitab itu yang menjelaskan secara langsung ketiga-tiga unsur ini gitu. Yang saya tahu itu di Matius 28 ayat 19. Nah, yang saya mau tanya sama abang, banyak teman-teman saya juga menanyakan hal ini. Jadi gimana caranya kita bisa menjelaskan secara sederhana atau memberikan ilustrasi yang cukup pas untuk menerangkan tentang Tritunggal ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Bapa di sorga itu dia akan memiliki firman. Bapa di sorga itu dia bukan seonggok batu atau bukan sesuatu yang tidak punya firman, dia tidak punya kuasa. Dia punya firman, dia punya hikmat, dia punya pikiran, dia punya logos. Nah, dia punya kehendak, ya kan? Ya. Tuhan itu kan punya logika. Nggak mungkin dia nggak punya logika. Masa kita punya logika, masa dia nggak punya logika kan gitu. Nah, berhubung Tuhan itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya logika, punya yang namanya hikmat, ya, maka hikmat logikanya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Nah, sekarang apakah logikanya, hikmatnya Tuhan itu, firmannya Tuhan itu, bukan dirinya dia sendiri? Tentu bisa dibedakan, tetapi dia juga termasuk bagian daripada dirinya. Saya kasih contoh, misalnya bang, menurut Anda bang, pikiran Anda itu apakah orang lain atau diri Anda sendiri? Diri sendiri. Iya, tetapi dapat dibedakan kan, tetapi merupakan bagian daripada diri Anda. Dan pikiran Anda dengan Anda itu pasti jadi satu. Betul tidak? Kemana Anda pergi, di situ pikiran Anda berada. Betul? Nah, makanya hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, logos daripada Tuhan itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Begitu. Nah, makanya melihat Yesus itu
sama seperti melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Begitu. Memang tidak ada satu ilustrasi yang betul-betul pas. Begitu. Tapi kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, yang menjadi masalah itu, banyak orang menjadi masalah itu begini, Bang. Karena ada di dalam Alkitab, hukum yang pertama itu kan berbunyi begini. Jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah ilah lain. Artinya kalau mengikuti Yesus, menuhankan Yesus, itu akan membuat Bapa di sorga itu cemburu. Padahal tidak. Justru tidak mungkin kita itu menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Yesus. Nah, lalu banyak orang juga nggak tahu menuhankan itu apa. Menuhankan itu artinya menganggap Yesus Bapa. Itu juga salah. Menuhankan Yesus itu bukan menganggap Yesus Bapa di sorga. Karena banyak orang nggak tahu, Bang. Banyak orang itu debat nggak ngerti menuhankan. Kenapa kau anggap Yesus Tuhan? Maksudnya kenapa kau anggap Yesus Bapa di sorga? Padahal orang Kristen itu tidak seperti itu. Orang Kristen yang sejati itu tidak menganggap Yesus itu Bapa di sorga. Begitu. Makanya saya sering melihat debat ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama nggak paham. Gitu. Yang Islamnya nggak paham, yang Kristennya juga nggak paham. Dua-duanya debat kusir. Karena sering begitu. Yang Islam bertanya begini, kenapa kamu menuhankan Yesus? Di dalam pikiran orang yang Muslim yang nanya, maksudnya kenapa kamu membuat Yesus itu jadi Tuhan? Maksudnya jadi Bapa di sorga. Itu maksudnya menuhankan tuh di situ. Dari inti perdiskusian yang saya lihat itu. Begitu. Kenapa kamu menganggap Yesus itu Tuhan? Maksudnya menganggap Yesus itu Sang Bapa. Yang Kristen juga menjawab. Karena yang Kristen berpikiran bahwa menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus Bapa di surga. Itu definisi menuhankan Yesus. Susah. Jadi yang saya lihat tuh begitu, Bang. Yang saya lihat Dondi itu dia itu sedang berdebat dengan orang-orang berpaham oneness, begitu. Oh ya. Jadi lawan debatnya itu oneness sebenarnya. Begitu. Maksudnya maaf, bukan berdebat lagi dia, maksudnya dia menggoyahkan orang-orang yang abang maksud awam ini sehingga akhirnya dia berpindah berpindah keyakinan. Selalu itu yang dipakai untuk senjatanya begitu. Saya lihat beberapa kali. Tapi semenjak kemunculan saya di sini banyak yang sudah DM saya, sudah balik lagi mereka. Kasihan Dondi ditinggal sendirian sekarang. Ya. 80% Bang, orang yang dari tadinya ini masuk Kristen itu tadinya udah sempat mualaf. Oh. Iya. Saya mualaf Bang, sekian tahun. Saya mualaf Bang, setelah dengar channel Abang saya balik lagi. Ya, banyak yang ada begitu. Oke Bang, maksudnya kalau Yesus tadi ada, kalau kita bisa bilang, jadi gini Bang, apakah Yesus Tuhan? Kita kan nggak akan ragu kalau yang saya pahami adalah apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Bapa di surga Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Jadi kita nggak perlu gimana caranya? Apa Tuhan itu? Kita juga Tuhan itu saya setuju dengan Tuhan itu Tuhan. Asal katanya itu dari Tuhan sebetulnya. Bahwa itu apa ya? Majikan kita, seolah-olah begitu kan kata dasarnya. Jadi kita harus taat sama dia gitu. Ya. Jadi jangan salah Bang. Jangan salah. Ya. Setan pun juga Tuhan. Setan itu juga Tuhan, juga Tuan. Tuannya itu. Ya. Gitu. Karena mereka mengabdikan, menghambakan diri mereka itu kepada setan itu. Sehingga mereka itu jahat. Begitu. Makanya bawaan mereka itu beringas. Iya, dikit-sikit mereka itu begitu. Darahmu halal. Kamu halal untuk dibunuh. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan mereka, yang jadi tuan mereka itu adalah sang iblis itu. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, iblislah yang menjadi bapakmu gitu. Jadi yang menguasai mereka itu adalah roh jahat itu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya berarti Tuhan kita Tuhan atau Tuhan kita ada 3, ya kita nggak perlu ragu kalau memang benar ada 3. Nggak masalah itu. Buktinya roh mereka aja 2 kok. Rob mereka saja 2 gitu loh. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Ketika mereka mempermasalahkan kita punya 3 tuan, kenapa mereka tidak permasalahkan kalau mereka punya 2 rob? Artinya kita masih punya 1 kan? Nah itu kalau bercandanya Bang, begitu.
Bercandanya begitu. Kalau kita bilang Bang, kalau kita bilang Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini kalau kita bilang bagian dari Allah Bapa di surga atau di dalam Allah atau Bapa di surga, Bang. Kalimat yang lebih tepat gitu kalau misalnya saya tanya. Atau itu Ya sama? dua-duanya sih tepat-tepat saja, nggak masalah. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku keluar dan datang daripada Allah, daripada Bapa. Kita kalau bilang Allah itu Bang, nanti mereka itu salah pengertian gitu loh. Makanya saya ini sebenarnya Bang, diskusi yang sudah saya lakukan ini kan udah 13 tahun. Saya tuh ngerti keruwetan itu berasal dari mana itu saya tuh tahu. Banyak orang yang baru berdebat itu mungkin baru debatnya 1 tahun, baru debat 2 tahun, baru debat 3 tahun. Mereka nggak ngerti akar yang sudah ruwet itu di mana. Nah saya yang udah 13 tahun, saya tuh ngerti di mana-mana pokok permasalahannya ini. Nah kata Allah itu juga Bang, itu sering membuat debat juga. Ya. Karena kita ngomongnya Allah. Nah ada umat yang nggak mau itu dibaca Allah, maunya dibaca Allah. Kan susah kan? Saya kasih contoh ayat ya Bang ya. Sambil Abang boleh ngomong. Menurut mereka kita yang ngambil itu Bang, gitu kan? Kata Allah itu tadi. Bentar ya, saya akan tunjukkan ya. Ya, Bang. Coba. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya balik kamera saya ya. Ini yang bikin debat itu di sini Bang. Makanya yang debat juga orang awam ya, dia susah. Baik, Lukas pasal yang ke-6 ayat ke berapa tadi Bang? Lukas pasal yang ke-6 ayat berapa tadi? 12 ya? 12. Oke. 12. Lukas, ini Lukas pasal ke-6 ya Bang ya? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ini ya? Lukas 6 ya? Iya, Bang. Oke. Ayat yang ke-12. Oke, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, kelihatan ya? Iya, kelihatan Bang. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. mana tadi? 12. Di atas. Kok Lukas pasal 8? Sebentar. Pencet tuh Bang. Nah ini aja lah begini nih. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia Yesus berdoa kepada Allah. Dondi ini pakai yang begini-begini Bang. Lihat nih, Betul. Yesus berdoa kepada Allah kan? Nah. Muslim Yesus, Muslim. Ini cara-cara murahan begini Bang, yang dipakai oleh mereka untuk mengelabui orang-orang Kristen yang sama sekali nggak pernah baca isi Alkitabnya Bang. Iya. Nah kata Allah ini Bang, kan kalau kata Allah ini orang awam akan berpikir ini adalah Allah. Gitu loh. Makanya Bang, inilah cara-cara mereka untuk ya menggelincirkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara, opa, oma kita yang tua-tua yang nggak pernah baca Alkitab. Lihat tuh, opa, Yesus berdoa kepada Allah, opa, masuklah kau Islam. Kan repot, makanya saya bilang, kalau seandainya, makanya padahal Allah ini kan bukan Allah, tapi ya gimana, susah gitu loh Pak. Gitu. Jadi jalan ceritanya itu semua bisa saya jelaskan kok. Seperti itu Pak. Masih boleh nanya begitu. Nanti kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu lah ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti kasih yang lain. Oke? Terima kasih Bang Edi. Ya, terima kasih. Baik, saya turunkan dulu. Saya turunkan. Sama-sama Bang. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong itu jangan disalahpahami dulu. Apalagi dipotong, kemudian dipenggal, kemudian digoreng, kemudian dibikin maksud yang sebenarnya tidak saya maksudkan. Kan sering itu begitu. Sering sekali saya lihat video begitu. Lihat tuh, Edis bilang, Yesus bukan Tuhan. Katanya. Padahal kalau dilihat di dalam konteks tersebut adalah Yesus bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Begitu. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus Tuhan atau enggak? Nah, maksud yang bertanya itu adalah Yesus Tuhan itu enggak yang diserahkan kepadanya? Ya jelas bukan. Masa Yesus diserahkan kepada Yesus sendiri? Begitu loh teman-teman. Jadi janganlah orang-orang, para pembenci, haters ini ya, menyesatkan orang-orang yang awam. Saya kasihan sama orang-orang yang awam itu loh. Disesatkan. Begitu ya. Ayo, silakan.
Kita kasih naik ada Abu Hanifah. Silakan Abu Hanifah. Halo, selamat malam, Edi. Silakan. Selamat malam Abu Hanifah. Hampir 1 jam aku tunggu dari dia di bawah, nggak di apa-apa. Ya ngantri gimana? Emang yang mau naik? Yang mau naik banyak 50 orang ini. Ngantri lah gimana? Silakan. Ya, gini Edi, dengan kebanyakan teman-teman. Kamera dulu, kamera. Kamera nyala dulu. Siap, Besti, siap. Ini. Silakan. Oke, kebanyakan dari teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu tidak beragama, katanya, ya kan? Menurut Edith gimana? Tidak Pendapat nggak bahwa beragama. Yesus itu tidak beragama? Maksudnya Pendapat tidak nggak? beragama itu apa? Iya, makanya kita harus clearkan satu-satu masalah. Apa definisi agama supaya kita paham, ya kan? Yesusnya beragama atau enggak gitu loh. Kita harus merujuk kepada kitab-kitab suci, ya kan? Apa dalil-dalil yang mengarah kemana? Mengarah beliau itu kepada seorang yang beragama atau mengarah kepada beliau itu seorang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Ya, kalau Nah, Anda kan begitu. katakan baik. Kalau Anda katakan Yesus seorang ateis itu tidak benar, gitu. Karena Ya. apa? Orang ateis Tapi- itu tidak berdoa. Sebentar, tenang dulu, tenang. Jangan buru-buru santai sih. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah seorang ateis berdoa? Mereka tidak mempercayai Tuhan, gimana mau berdoa kan? Mereka Bukan tidak tidak. mengakui adanya Tuhan. Adanya sang pencipta, begitu. Mereka tidak percaya Ya. itu. Makanya mereka tidak berdoa. Begitu. Betul. Nah, kalau dalam pengertianmu tidak beragama yang sedemikian rupa, maka itu tidak tepat. Begitu. Kalau yang Anda maksud tidak beragama seperti itu. Karena Yesus mengajarkan pola hidup yang jelas-jelas sekali kalau kita baca dalam Alkitab itu orang yang soleh. Orang Betul. yang benar-benar melakukan apa yang Bapa di surga mau. Begitu. Ya. Jadi Yesus itu mencontohkan kepada semua orang bagaimana manusia itu seharusnya hidup di hadapan Bapa di surga. Begitu. Tuhan Oke, Yesus sering sekali sebenarnya- berdoa. Dia sering sekali berdoa, menyendiri berdoa, pergi ke sebuah bukit berdoa. Bahkan ketika Tuhan malam terakhir sebelum penangkapan penyaliban, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Pada akhirnya murid-murid udah nggak kuat lagi tuh. Akhirnya mereka tertidur. Begitu. Oke, baik. Nah, Jadi yang jadi sebenarnya- masalah begini Abu Hanifah, sebentar. Ini yang Iya. saya tidak fairnya itu begini loh. Kalian ini cuma mau membuktikan Yesus berdoa, lalu kalian berkata Islam jadi benar. Itu logikanya dari mana? itu. Silakan. Ini masalahnya kan. Apakah masalahnya Yesus begini. berdoa? Bentar. Apakah Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu iya. Nah, ini udah mulai ini. Dalilnya ada. Coba tunjukkan Yesus. Sabar Coba. dulu ya. Oh iya, ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Sebentar, saya tunjukin dalilnya. Yesus Ada, berdoa ada. kepada Allah. Baik, saya tunjukkan. Saya bantuin mereka sekarang nih. Edis jadi Islam sekarang. Ya tuh, Edis membantu orang Islam katanya. Saya bantuin. Enggak apa-apa saya bantuin. Saya bantuin, saya kasih ayatnya kok nih. Pada Boleh nggak waktu aku itu, bicara dulu? sebentar. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat kan? Ini maksud kamu? Saya belum ke situ, Dis. Saya masih di dasarnya aja, Dis. Kita bahas dasar dulu. Yang aku pertanyakan begini, Dis, ya kan? Masalahnya, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak beragama, ya kan? Saya mau konfirmasi. Yang ngomong gitu Dis. siapa? Apa- Yang ngomong gitu Gimana? siapa? Yang ngomong begitu Salah siapa? satunya. Oke, baik. Salah satunya Oki. Kemarin tuh dia berkata kepada lawan debatnya bahwa Yesus tidak punya agama. Maka saya akan timbul pertanyaan di Iya, pikiran saya. maksud gini. Jangan ngomongin orang kalau orangnya nggak ada di sini. Biar jelas orangnya itu harus datang. Begitu. Iya. Maksudnya Oke, baik. seperti apa? Gini, tenang dulu. Muslim diajarin tabayun nggak? Iya, mantap, betul. Oke. Untuk apa tabayun? Biar clear, biar ngerti apa yang dimaksudkan orang yang ngomong itu. Nah, Anda Betul. jangan jadi orang itu memelintir maksud orang yang sedang berbicara. Betul. Supaya apa? Supaya Anda jangan menimbulkan salah persepsi atau Anda membuat satu perkataan yang tidak dimaksudkan orang yang sedang berbicara itu.
Oke, baik. Gitu. Jadi jujur ya, Bang Edis ya, jujur. Tadi saya dari habis maghrib, saya ingin apa tadi sama waktu Bang Oki debat sama Bang Dalbo kan, ingin naik, udah tunggu tuh, nggak mau dinaikkan. Padahal itu yang mau aku tanya tadi. Kebetulan ya kan, nggak dinaikkan di sana, mungkin udah takut lah sama Abu kan. Maka aku naik ke Edis. Nah, Edis kan sekarang kan banyak di apalah omongan Edis dipegang lah sama teman-teman Kristen kan. Maka aku pengen klarifikasi langsung atau tabayun nih kepada Edis. Benar nggak bahwa kalau Yesus itu tidak beragama? Nah, begitu. Baik. Jadi kita harus paham dulu apa itu agama sehingga Yesus itu dikatakan tidak beragama. Dasarnya apa gitu? Dalil-dalilnya apa maksudnya tidak beragama? Coba saya tanya dulu. Maksud daripada tidak beragama itu apa? Tadi Anda udah jelaskan. Orang yang tidak beragama itu contohnya orang-orang ateis yang tidak berdoa, ya kan? Yang tidak percaya bahwa ada kuasa seperti itu, kuasa di dalam doa, yang tidak percaya ada yang namanya mujizat dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang ateis. Betul. Nah, jadi jika begini, maksud Anda seperti itu, sebentar. Jika maksud Anda seperti itu, maka tidak benar kalau Yesus tidak beragama, begitu. Tapi kalau maksud Anda agama misalnya Muslim, ya kan? Kemudian itu ya benar kata Oki. Begitu. Iya. Karena begini Abu. Kalian ini kan berangkat dari sebuah pemahaman bahwasanya Yesus itu seorang Muslim. Karena apa? Karena dia orang yang berserah diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kan begitu. Betul? Jadi begini. Hambanya Allah, Nabiullah. Kan gitu. Udah bisa saya bicara, Edis. Tadi saya nggak dikasih kesempatan. Silakan. Silakan. Ketika kami umat Islam mengatakan, misalkan Yesus itu Islam, tentu memiliki dasar rujukan dalil yang kuat. Nah, begitu tunjukkan juga dalilnya. Ketika teman-teman, kita harus paham dulu, jangan lari-lari dulu kemana-mana supaya kita fokus, Edis ya. Kita tadi mengenai agama dulu, kita selesaikan dulu masalah agama dulu. Enggak, itu udah kelar itu. Udah saya bilang, dia beragama. Kalau maksudmu itu dia beragama. Oke, apa agama Yesus? Jika memang dia saja beragama. Yahudi. Ya tentu saja pengikut jalan Tuhan. Enggak, agamanya, masa agamanya pengikut jalan Tuhan? Kan ada agama. Ya, memang agama itu nggak dikasih nama pada waktu itu. Nggak ada. Maka saya turunkan kepada kamu agama. Nggak ada itu. Coba di dalam sebentar, tenang. Di dalam Alkitab, ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang diberikan kepada Tuhan oleh Musa? Jalan. Hukum. Bahasa Ibraninya adalah Torah. Jadi Tuhan itu memberikan jalan. Bahasa Islamnya itu adalah din. Din itu maksudnya jalan. Begitu. Nah, kemudian orang sebentar. Kemudian orang menerjemahkan din itu jadi agama. Lalu agama itu dikasih nama. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nggak ada Tuhan ngasih nama. Saya kasih kamu nama agama Yahudi, yang nggak ada. Begitu juga Yesus tidak pernah mengasih nama. Saya kasih nama ajaran ini Kristen, yang nggak ada. Justru kalau dikasih nama ini. Justru kalau dikasih nama, saya kasih nama ini adalah begini. Itu justru sudah akal-akalan. Begitu. Silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita panjang lebar, kita fokus dulu. Definisi agama itu apa? Kan begitu. Biar kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu. Jadi, agama itu bahasa Sanskerta, ya kan? Dari bahasa Sanskerta yang berarti A tidak, gama kacau. Artinya tidak kacau. Jika Yesus itu seorang beragama, tentu dia tidak membuat kekacauan. Tapi jika Yesus ini seorang yang tidak beragama atau ateis, maka dia membuat onar di muka bumi ini, ya kan? Jadi ini teman-teman mau milih yang mana? Apakah teman-teman mau milih omongan Yesus bahwa Yesus itu tidak beragama karena dia aku datang bukan membawa damai melainkan pedang? Kalau itu rujukan Yesus tidak beragama, itu tidak tepat, keliru, ya enggak? Karena dia jangan kemana-mana begini, Abu Hanifah. Jangan begini. Masih konsisten. Biar kita itu nggak membahas hal-hal yang begini, Abu, dengar. Ini kan saya hostnya. Coba kamu hargai dulu hostnya, biar kita diskusi dengan baik. Jangan membahas isu-isu yang ecek-ecek. Isu besar kita itu kan di sini loh. Bahwa kalian mengatakan ingin menyamakan persepsi. Itu kan yang dilakukan Dondi, Nandar, Juma, dan kawan-kawan. Yesus seorang utusan. Yesus seorang nabi. Yesus berdoa. Nah, masalahnya kalian ini seorang munafik karena menyampaikan sesuatu itu separuh. Utusan siapa? Coba saya tanya dulu. Yesus utusan siapa? Ini kita clearkan dulu masalah agama. Jangan muter-muter ke belakang. Begini. Oke, begini sebentar. Sebentar dulu.
tenang. Saya masih Yes. konsisten. Aduh, Kami Abu, mau tenang. lanjut kemana-mana Tenang, gitu Abu, masalahnya. biar kita sampai kepada Sabar fokus dulu. pembahasan kita. Gini, Kita pelan-pelan. Gitu. Yesus utusan. Betul. Tetapi ketika kamu berkata Yesus utusan, apakah yang kamu maksud itu Yesus utusan daripada Yehova atau Yesus utusan Allah? Oke. Jadi jangan Jawab dulu pertanyaan saya. Itu kami yang mengatakan. Yesus Sebentar, utusan ya, Bapak. saya clearkan dulu. Tenang. Jawab ini. Yesus utusan atau diutus Bapa di surga atau diutus Allah? Ini kita berbicara menurut Yesus ya, bukan menurut kita, oke? Ya. Kalau menurut Yesus sendiri, bahwa beliau itu diutus oleh Allah. Di mana bang? Dan Ayatnya, katanya, silakan. Yohanes Ayatnya. 17 ayat 3. Inilah hidup Gimana? yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Jadi di sana sangat jelas teman-teman. Ya, Baik. sangat jelas. Yesus memperkenalkan hidup yang kekal itu bahwa kita beriman kepada Yesus, beriman kepada Tuhannya Yesus, Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Paham nggak Edi, definisi daripada satu-satunya? Paham nggak? Saya rasa kebanyakan Kristen nggak paham itu. Definisi daripada Yohanes satu- pasal 17 ayat 3 ya. Ayat 3. Iya. Oke, baik. Baik. Saya bold dulu warna biru. Saya balikan. Inilah teman-teman biar kalian jangan lagi nyala-nyalain saya. Ih, kata Edis buang kata Allah ke tong sampah. Asal usulnya itu dari sini biar kalian tahu. Coba baca. Iya. Itu Coba baca. mulut kita kan Edi, itu dari Alkitab. Ya Kan? sebentar, coba baca dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu. Benar, yang benar. Yang benar, satu-satunya. Allah satu-satunya loh, satu, bukan 3 ya. Apalagi 4, ya. Mengenal siapa? Macet. Satu. Macet. Paham nggak? Macet kau, macet. Satu-satunya Allah yang benar. Oke, ke bawahnya lagi. Ke bawah. Oke, mengenal apa? Coba baca dulu. Itunya yang bawahnya. Coba Edis, kenapa dihilangkan coba? Oke. Dibesarkan dulu biar semua nampak. Enggak, dibaca dulu. Itu kan. Inilah hidup yang Oke. Sebentar. Iya, ini lagi baca. Tuh. Dibesarin dikit ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka, coba lagi ke sini. Enggak nampak itu. Bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau di situ? Udah jelas satu-satunya. Yang mana satu-satunya? Coba lagi di bawahnya. Yang satu-satunya adalah Allah yang benar. Tulisannya jelas satu-satunya yang benar. Sudah saya bilang kepada Bukan kalian. bukan tiga, satu yang benar. Kan udah gue bilang. Abu, begini Abu. Ya, apalagi Saya kan pernah bilang, kata Allah ini sering membuat kalian itu berpikir bahwa itu adalah Allah. Saya pernah bilang, kalau tidak salah tahun lalu, seandainya LAI besok menerjemahkan lagi kata Elohim atau kata Theos itu, tolong jangan lagi pakai kata Allah itu. Makanya besok kalau diterjemahkan lagi buang saja itu ke tong sampah. Biar apa? Biar orang-orang gendeng seperti Abu Hanifah ini jangan mengira bahwa itu Tuhannya. Kan itu. Oke, Jadi teman-teman saya tenang sebentar dulu Abang. Sebentar. Ya, baik. Saya kan sudah bilang teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, saudara-saudara seimanku, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Tahu nggak kalian kenapa saya ngomong seperti itu? Karena yang saya hadapi kayak begini. Abu, Sudah? sebentar. Ya. Ini belum. yang kita baca ini terjemahan. Tidak ada di situ sebenarnya kata Allah. Di situ yang ada itu kata Theos. Nah, Theos Kenapa itu dikasih aja Theos, Bang Edis? Kenapa harus Allah gitu loh? Kenapa nggak bukan Theos? bukan Allah di situ, Abu. Allah gimana? Begini ya, itu Edis harus paham. Asal kata Allah itu dari mana? Coba suruh baca dulu lah. Bentar, saya suruh baca dulu. Bentar. Dari mana? Sebentar. Saya suruh Anda baca. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Iya, bisa, jelas. Nah, sebentar. Kata Allah Saya suruh dulu Anda baca. Belajar baca dulu. Kita harus mengikuti cara bacanya orang Arab. Masa udah comot? Sudah baca orang Arab. Saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu bilang saya orang Arab? Asal usul kata Allah, coba. Sebentar. Kok kamu suruh saya jadi orang Arab? Jangan bilang saya orang Arab. Iya, itu bahasa Arab. Begini Bang Edis, itu bahasa Arab. Ya kita harus sesuai baca dengan bahasa Arab. Sama seperti kita baca bahasa Inggris. Lokasinya misalkan tulisannya one. Masa kita baca one? Sebentar. Kita harus ikuti dong. Gimana orang Inggris melafalkannya.
Jika one tulisannya kita akan membaca one. Itu yang benar. Masa tulisannya Nah. one kita baca one? Iya, masalahnya kan kita bukan orang Arab. Iya, kita juga bukan orang Inggris. Kalau baca one, Oke. jangan baca one, baca one saja. Saya balik dulu kamera saya ya. Ya, saya balik dulu kamera saya. Orang lain. Saya balik dulu kamera saya. Ya, silakan. Oke, ini huruf apa? Nggak bisa nulis, bentar. Ini huruf apa? Ya, apa yang jadi masalah apa? Coba. Iya, ini huruf Ke poin aja, apa? ke poin aja. Pelan-pelan, Ya, biar terus saya apa jadi. lagi? Ini huruf apa? Ya, apa lagi? Coba. Jawab dulu. Ini huruf Santai. apa? Huruf apa ini? Udah aku jawab. Udah aku jawab. Terus. Apa lagi? Ini huruf apa? Ya, L. Terus. Ini huruf Apa lagi? apa? Cepat. Ya, L. Lam jalalah. Ini huruf Terus. apa? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ini huruf apa? Apa lagi? Coba. Coba baca. Oke, kalimat itu berasal dari mana dulu? Kita harus Baca clearkan dulu. Dari- Baca dulu. Baca. Clearkan dulu. Dari mana dulu? Baca usulnya? dulu. Baca. Asal usulnya dari mana? Sini. Jangan Kalau asal usul. Jangan asal usulnya- usul. Bentar. Ya, harus jelas. Baca. Kalau asal- Ayo sekolah. Ya, bentar. Ayo Kalau kita baca- sekolah. Ayo, Bentar. Kalau kita orang Indonesia, kalau asal usul katanya itu dari bahasa Indonesia, maka kita akan baca Allah. Tapi sayang seribu kali saya, itu bukan bahasa Indonesia, Edis. Itu bahasa Arab. Kenapa Maka kau kita baca harus au? Di mana huruf O-nya? Ya, sesuai dengan Kalau kaidah- Tuhanmu kaidah tulisannya Arab. begini. Nih, kalau Tuhanmu tulisannya begini. Itu Latin. Lo. Ini Tuhanmu yang di bawah ini. Itu kan Tidak bisa membaca. Begini, Edis. Kalau mau jujur, kita harus tahu dulu itu dari mana asal usulnya gitu. Jangan asal-asal membaca. Masa bahasa Inggris yang tulisannya one, kamu baca Ya one? sudah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Itu sudah menunjukkan Baik. ke Sekarang saya botolannya. mau tanya sama kamu. Sebentar. Ini bacanya apa? Dari mana? Yang Allah itu dari lafaz bahasa mana? Coba Allah? mengeja. Enggak, harus tahu dulu dari mana asal usulnya. Dari mana asal usulnya? Jangan kalau yang serius, Coba sebentar baca dulu benar, ayo. Coba baca. Coba baca. Jangan kayak anak-anak. Ayolah, serius. Yuk. Kamu yang Kita kayak diskusi. anak-anak. Kamu udah dewasa loh, Di. Masa kayak Loh, anak-anak? tadi kamu membukakan sebentar. Saya buka lagi sebentar ya. Saya buka lagi nih tadi nih. Coba asal usulnya dulu, Mbak, Di. nih. Biar jelas. Gitu. Ayat berapa tadi 3 kan? 17, Yohanes 17 ayat 3. Inilah sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Betul. mereka Ya, itu. mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Engkau di situ benar. siapa? Engkau di sini Apakah adalah merujuk Allah kepada ini. Allah, bukan kepada Yesus. Bukan kan? Allah. Aduh, Allah lagi, Iya, Allah bukan lagi. kepada Yesus kan? Enggak, coba jawab dulu, bukan kepada Yesus. Kok Allah terus ya Allah lagi? Udah dibilang. Mana tadi? Kenapa kamu ini Usulnya dari sembunyi? mana? Oke. Coba di situ Oke, tadi asal tertulis usulnya ini dari apa mana, ini? Enggak, yang tadi tertulis yang ini apa yang ini? Bahasa aslinya apa tulisannya coba? Sebentar. Yang- Tadi tertulis ayat tadi, yang bahasa atas aslinya apa ini, tulisannya, yang coba? ini atau yang bawah? Edis, jangan kayak anak kecil. Di sana, Abu, di jawab Yohanes dulu. 17, Yang tadi, yang jangan di Yohanes panik dulu. 17 tadi, Bentar, yang tertulis jangan yang atas atau yang bawah? coba. Kalau yang tadi itu adalah itu grammarnya punya orang Arab. Jadi kita harus baca sesuai dengan punya orang Arab. Jangan sesuai dengan Oke? Tuhanmu itu, sebentar. Apakah kamu pernah lihat di masjid ada tulisan begini? Apa urusannya? Korelasinya Sebentar, apa? saya tanya gitu dulu. loh. Apakah kamu lihat Apa di masjid ada korelasinya? tulisan begini? Iya, korelasinya apa ketika Karena bangsa kamu Arab bilang, ditulis nih, karena kamu bilang, itu sebentar. Allah. Apa yang masalahnya? Karena kamu bilang bahwasanya ini Allah ini kamu baca Allah. Sedangkan yang di masjid itu Memang Allah. bukanlah Oke, sebentar. Jujur, bukanlah jujur, ya. Allah, Tolong tetapi jujur. Allah. Nah, Coba, Allah itu tulisannya begini. Oke, baik, Sebentar, baik. saya tunjuk. Bisa jujur Ini nggak? tulisannya begini. Edis, bisa Alif, jujur nggak sekarang? lam, Edis, bisa jujur nggak? lam, ha. Ini begini. Begini. Allah di Oke. masjid itu kan kayak begini. Alif, Itu lam, kan lam, bahasa ha. apa? Iya, yang di bawah itu bahasa apa itu? Gimana? Bahasa apa? Coba. Sebentar, Bahasa saya apa kasih yang dulu di bawah gambarnya ya. Saya kasih gambarnya. Lafaz, nih saya tunjukin. Lafaz Allah di kubah masjid. Nih, ini di kubah masjid Kau itu mau yang dari ada mana seperti ini. Jangan Sebentar, kayak anak nih. kecil, Di. Lu enggak, Kau dari ini tadi di, kami- sebentar. Di kubah masjid tidak pernah ada tulisan A, L, L, A, H. Huruf Latin, pasti Itu hurufnya menunjukkan Arab. apa ini? Itu menunjukkan apa? Allah itu berasal dari bahasa Arab. Itu kan?
berasa Tuhannya orang Arab kan begitu. Ya kan? Baik. Kenapa dicomot di Bible? Apa dasarnya Bible menuliskan Allah Nah. mana bahasa asli mereka Theos? Apa dasarnya coba? Nah, Kenapa harus baik. merampok milik orang lain, Baik. coba? Kalau kata itu perlu kita diskusikan ulang. Kenapa? Karena begini. Sebelum orang Islam datang, waktu orang Islam belum datang, udah ada belum Sebelum Kristen? Islam datang, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Luruskan dulu. Sebelum Islam Oke. datang. Sebelum Emang Islam Muhammad kapan lahir, datang? sebelum Muhammad Udah ada lahir, Udah ada Islam sebelum Abraham Apa kitab wasiatkan sucinya? kepada anak-anaknya. oke, apa kitab sucinya? Dengarkan dulu. Abraham kitab wasiatkan kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati Ya, melainkan dalam kitab Islam. sucinya apa? Kitab sucinya apa? Kitab suci ya, kami beriman kepada 4 kitab suci, Adis. Ya, 4 Apa? kitab suci. Apa? Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, dan juga yang terakhir adalah Al-Quran. Terus? Oke. Berarti sebelum Muhammad lahir, umat Islam kitab sucinya apa? Iya, kitab sucinya Zabur dibawakan oleh Nabi Daud, ya kan? Taurat dibawakan oleh Tenang Nabi dulu, Musa. tenang dulu. Injil Sebelum dibawakan oleh Nabi tenang, Isa. Abu, kamu mau diskusi yang Iya. baik kan? Oke. Dari tadi Dengarkan. itu. Ini rekam, teman-teman, rekam ya, rekam. Rekam. Oke. Sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya agama Islam? Kitab suci para nabi-nabi, rekam ya, teman-teman. Kitab suci para nabi-nabi sebelum Kok bukan para lahirnya. nabi, tenang. Bukan Kok sebelum para lahirnya. nabi sih? Kitab Dengar suci dulu, dengar sebelum dulu. lahirnya Nabi Muhammad. Saya tidak bilang para adalah- nabi. Ada Tenang, kitab tenang. suci ya, Abu, sebelum Nabi Muhammad Abu, lahir. Abu, Apa pelan-pelan saja? Abu. Di antaranya Abu, ada kalau kamu Taurat ngomong terus yang nanti kamu, dibawakan oleh kalau Nabi kamu Musa ngomong alaihi terus nanti salam. nggak ada yang bisa kita Dan juga dengar. ada Zabur yang dibawakan oleh Lihat, udah Nabi mulai Daud panik alaihi dia kalau salam. ditanya kan. Udah panik dia kalau ditanya. Udah mulai matanya, udah mulai matanya tuh kan. Jelas. Abu, Kenapa? sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya umat Islam pada waktu itu? Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Jawab, apa kitab sucinya? Kan sudah saya jawab. Apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka beriman kepada 3-4 kitab suci. Sebelum Oke. tiga Baik, kitab suci kitab ini, sucinya, saya jelaskan dulu. kitab Ya, sucinya sebelum adalah Taurat, betul? Taurat, betul. Oke. Setelah Muhammad lahir, kitab sucinya diganti jadi Al-Quran, betul? Bukan diganti. Nah, Sama seperti ini. diganti. Sebentar, saya luruskan. Kitabnya Pertama sekali, diganti-ganti, kitab itu bukan saudara-saudara. Ya kan? Makanya Setelah betul lah. Taurat, Dan maka celakalah ganti mereka kepada yang Zabur. mengganti-ganti. Ya. Kalian tukang mengganti kitab suci. Bukan diganti, tapi diupdate. Kami pakai Bukan diganti, Taurat, tapi kami diupdate. pakai Injil, dua-duanya kami pakai. Nah, sedangkan kamu membuang yang kedua-duanya, mengganti kitab yang baru. Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang mengganti-ganti ajaran sebelumnya. Padahal Bukan diganti, kalian Adi. melakukan itu demi harga yang syariat itu kan- murah. Apa harga yang murah? Itu kan kelakuan si Paulus kan. Celakalah, Yang membuat, baik. lihatlah betapa besar huru-huru yang Celakalah sendiri. orang-orang Oke, baik. yang menulis Bahas itu. kitab lalu mengatakan itu dari Allah. Betul? Betul nggak? Betul, betul. Nah, siapa yang Betul, mengarang betul, kitab betul. lalu mengatakannya dari Allah? Oke, betul. Itu kan jelas di Al-Baqarah ayat 79. Oke, Tujuh siapa langkah yang besar, sebentar, Pak. siapa yang membuat kitab Sebentar, saya jelaskan, lalu saya jelaskan. mengatakan itu dari Sebentar Allah? dulu. Ya, sebentar. Tersangkanya mengaku sendiri dalam Bible, teman-teman. Ya, tersangkanya jelas. Itu Al-Quran. Ya, kau tidur saya di bawah sana. Nah, tidur kau di bawah sana. Itu adalah kalian sendiri. Celaka orang yang menulis kitab lalu berkata ini dari Allah. Itu kamu, Abu Hanifah. Makasih Ed. Ya. Jadi kerjaan kalian sendiri. Abu Hanifah. Oke, kita kasih naik ada Muksin. Mana tadi Muksin? Mana tadi Muksin? Ya, Muksin Ranu Anggara. Silakan Muksin. Terima kasih. Tap layar ya guys. Tap layar, bagikan, share guys. Tap bagikan. Silakan. Muksin Anggara, apakah? Oke, terpental dia Muksin Anggara. Kita kasih naik ada Kol Emet. Detektif Rohani. Detektif Rohani. Ya, silakan Kol Emet, nyalakan kamera Anda. Halo?
Halo. Waduh, udah ketidur lagi. Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Reza Wahyu. Silakan Reza Wahyu. Halo Reza. Halo Bang. Ya, Bang Reza. Bang Reza, apakah Abang Muslim, Bang? Muslim Bang, Alhamdulillah. Silakan Bang. Apa kitab sucinya umat Islam? Oh, tanya dulu. Apakah Islam sudah ada sebelum Muhammad? Bang, maaf sebelumnya Bang ya, baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Apakah Islam sudah ada sebelum Muhammad lahir? Aduh, maaf Bang ya, ini mau pulang kerja, tadi kepencet Bang. Astagfirullah. Ya udah Bang, kalau misalnya tidak siap, boleh besok didampingi Ustadz ya. Kepencet Bang, kepencet. Bang, ya. Kepencet aja. Ya udah Bang, saya turunkan ya. Turunkan. Oke, kita kasih naik ada Ferry Ardiansyah. Ferry. Ya, selamat malam Saudara Ferry. Tunggu ya Mas ya. Saya Ya, mau silakan, ganti Bang. baju dulu ya Mas ya. Boleh, boleh. Iya Mas, tunggu sebentar Mas. Kenapa tidak pakai baju dari tadi? Ya guys, tap-tap layar dulu guys. Banyakin dulu tap-tap layarnya ya, banyakin dulu share-share-nya dan jangan lupa juga follow ya. Kalau kalian tidak memfollow atau mengikuti akun saya ini, kemungkinan besar kalian nanti bingung nyari akun Edis TV karena akun Edis TV itu banyak sekali yang memalsukan. Ya. Banyak orang bikin akun Edis TV itu tujuannya menyebarkan konten-konten saya, cuman mereka tidak memberi tanda bahwa itu bukan akun Edis TV yang asli begitu. Ya, silakan. Ferry Ardiansyah. Iya Mas. Oke, Bang Ferry Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Tadi kita membahas mengenai apakah Islam itu sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum ada Mas. Belum ada. Tadi sudah ada. Sekarang udah belum ada. Gimana? Belum Jadi betul ada. ya. Jadi betul bahwa agama Islam itu adalah agama yang baru ya? Iya. Oke. Kenapa agama baru Oke, waktu itu Muhammad itu waktu berumur 0 sampai berumur 40 tahun, dia agamanya apa? Belum ada agama. Oke, berarti dari umur 0 sampai 40 tahun dia tidak beragama. Apakah dia seorang ateis pada waktu itu? Sepertinya tidak jelas itu Mas. Tidak, astagfirullahaladzim. Saya tes dulu. Bang Ferry, Anda betul-betul Muslim kan? Coba bacakan dulu satu ayat Al-Quran atau doa sholat atau apapun yang betul membuktikan bahwa Anda seorang Muslim. Al-Fatihah boleh ya? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini ya, sah. Coba tadi ada kata-kata waladdallin. Apa artinya? Tidak tahu. Enggak tahu. Kalian sudah tahu kan? Dan tiadalah mereka itu selain daripada umat yang membunyikan huruf-huruf Arab, tetapi mereka tiada mengetahuinya. Dan tempat mereka itu tiada lain, hanyalah mengatakan, aku tidaklah tahu. Nah, itu. Tidak tahu. Saya aja mau pindah, Mas. Mau pindah? Mau pindah. Serius, Bang Ferry? Kenapa Iya. Anda mau pindah? Apa tidak jelas itu? Sembah-sembah. Wah. Cium-cium hajar aswad. Gimana? Tidak jelas. Lepas itu apa itu? Ada ayatnya Maryam 71 itu masuk neraka semua jadinya, Mas. Masuk neraka.
neraka dibuat mainan dan panas itu. Oke. Jadi Bang Ferry udah lama Bang nonton channel-channel seperti ini? saya nonton Bang Edis lucu gitu. Cuma saya Oke. baru naik ini. Oke. Jadi Bang Nonton Ferry, Agatha. ini serius nih Bang Ferry. Bang Ferry ini Ya. mau keluar dari agama lama, mau menjadi seorang Kristen kah atau hanya keluar saja? Mau pindah Katolik saja lah, cuma masih belajar gitu mau soalnya kan apa itu sudah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Lihat filmnya itu Mas Amin. kasihan buat kita. Gitu. Oke. Bu, udah adakah gereja atau paroki yang sudah didatangi? Sudah ketemu dengan Baru ngobrol-ngobrol satu dengan kali. Romo? Oke, baik. Baru Baiklah. satu kali dekat ini saja Mas. Baiklah. Jadi Romo, ini Romo ya, tolong diajari dan dipimpin ya. Oke. Iya. Nanti banyak yang kejang kalau nanti nih. Banyak yang kejang nanti di bawah ini. Berat ini ya. Dari mana Mas Edis? Saya dari Surabaya Utara Mas. Surabaya Utara. Oke lah. Iya. Saya jauh Bang. Kalau saya aslinya dari Lampung saya. Bukan dari Madura ya, tapi dari Lampung aslinya. Saya Madura Mas. Oh Madura, wah, aduh. Udah saya bilang, orang-orang di sana tidak nonton ceramah Ustadz lagi, nontonnya di TV lah ya. Berat ini. Bang, Saya coba malu. sapa-sapa dulu Bang. Sapa-sapa teman-teman Bang dalam bahasa Madura Bang. Dharma Anok Gimana? agak kaku. Oke, kaku. Santai. Bisa Tarik napas dulu Bang. gitu. Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, Ya. hembuskan napas. Asli Madura atau campur-campur atau bagaimana Bang? Asli Madura, tapi kan lahir di Surabaya. Jadi Oh. berkawan sama Jawa-Jawa gitu. Oh, Banyak iya. kepahitan Mas di dalam agama itu Mas, saya dicambuk, disiksa, jadi saya susah. Sekarang saja saya hidup sendirian Mas. Tidak baru cerai sama istri, apa dibuang, soalnya saya tidak Waduh, taat gitu. ganteng begini kok sendiri. Aduh, Nggak apa-apa, saya ganteng begini, kumisnya ganteng begitu. Aduh. Ada Tuhan Nanti. Yesus di sebelah saya tidak takut. Amin. Tapi jangan bilang sendiri-sendiri, nanti banyak mama-mama ngirim pesan nanti. Aduh. Iya Mas Edis. Aduh. Iyalah, terus berjuanglah ya Bang Ferry ya. Iya. Lanjutkan terus Bang Iya, Mas Ferry Edis. ya. Terus berjalan bersama Tuhan Yesus Bang Ferry. Iya. Nanti habis ini Bang, Iya. pasti banyak yang DM Bang. Pasti nanti. Udah Mas, ikut pergumulan sama jemaat-jemaat gitu. Jadi ada grupnya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kadang hari Minggu nanti saya datang Minggu pagi gitu, dengarkan khotbah ceramah pendeta seperti itu. Amin. Oke lah, maju terus ya, Bang Ferry. Ya saya mau dibunuh Mas, Astaga, gara-gara apa? karena percaya sama Tuhan Yesus, dibuang saya. Sudah tidak ada saudara, putus, kamu kafir, murtad katanya Mas. Tidak Nah, apa-apa, seperti saya itulah. tidak takut. Kita Iya. punya saudara yang baru begitu. Percayalah, Iya. banyak orang-orang Tidak. Kristen nanti yang akan menjadi saudara Anda, saudara baru Anda, saudara seiman Benar. gitu. Iya. Oke. Iya, Oke, Mas. hanya itu Bang Ferry, biar Ya, kita lanjutkan ya, ke yang Mas. lain. Terima kasih ya Mas Edis ya. Sama-sama Bang Ferry, selamat malam. Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Yudhistira Bahea. Ya, silakan Yudhistira. Selamat malam Yudhistira, apakah Anda seorang muslim atau Kristen? Salam Bang, Kristen saya Bang. Oh, Kristen. Silakan nyalakan kamera dulu. Aduh. Jangan separuh ya Bang. Coba Bang, wajahnya. Nah, gitu. Sip. Ya. Silakan, Bang Yudhistira, apa yang mau disampaikan Bang? Jangan separuh-separuh Bang, agak jauh sedikit. Sip, segitu. Ya, silakan. Oke, sorry Bang. Silakan. Aku kan Kristen nih Bang. Oke. Kristen. Terus aku scroll TikTok tuh, menarik tuh ada seorang ateis atau agnostik gitulah. Dia mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan katanya. Ya kayak kan pemahaman mereka tuh kan kalau belum ada data dan fakta secara empiris mereka nggak akan ada percaya adanya Tuhan gitu. Nah pertanyaan aku gitu Bang, untuk menjawab pertanyaan seorang agnostik gitu atau ateis, menurut Abang
ada nggak bukti Yesus itu ada gitu atau hadir gitu? Baik, kemarin barusan Ini saja itu ini- Bang kita bahas. Baik, jadi Ini begini Bang. untuk apa namanya Bang? Nambahin keimanan saya aja karena kan saya Baik. kan masih muda gitu, belum ada pengalaman. Siap, siap. Ya, untuk generasi Z memang diskusinya itu lebih ekstrim lagi. Untuk generasi Z itu diskusinya memang lebih sedikit ekstrim dan ke arah-arah seperti itu, saintis, ilmiah begitu ya, dan akademis. Jadi begini, kalau mereka meragukan eksistensi atau keberadaan dari tokoh yang bernama Yesus, lalu mengapa mereka mempercayai bahwa Genghis Khan itu ada? Karena begini Bang, kita ini kan memang tidak hidup 2000 tahun yang silam. Kita tidak hidup sejaman dengan Genghis Khan. Kita tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Kita tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kita tidak hidup karena mereka ini kan tokoh-tokoh masa lampau yang dicatat oleh para pencatat-pencatat sejarah. Nah, kalau mereka, karena saya lihat ini banyak orang itu berstandar ganda. Kenapa kita tidak pernah menyangkal keberadaan Aristoteles, keberadaan Plato, keberadaan Socrates? Kalau abang belajar kuliah hukum filsafat, kita kan belajar nih pandangan-pandangan Socrates, pandangan Plato, pandangan Thomas Aquinas dan lain sebagainya. Kita baca ini, kita pelajari. Nah, tokoh-tokoh sejarah seperti Plato, Aristoteles dan lain sebagainya itu sumber-sumber yang menyebutkan keberadaan mereka itu sangat minim sekali, dikit sekali. Lalu kenapa para ateis dan agnostik itu mengatakan dan mereka tidak pernah meragukan keberadaan tokoh tersebut? Ini kan standar ganda. Coba tanya sama mereka, apakah kamu percaya bahwa Socrates, Aristoteles benar-benar pernah ada dan pernah benar-benar mengajarkan demikian? Tetapi kenapa mereka tiba-tiba mengatakan Yesus tidak pernah ada? Itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Loh, jangan seperti itu. Manuskrip-manuskrip, catatan-catatan sejarah, ya, di atas papirus, di atas kulit-kulit lembu ataupun manuskrip ya, semacam kertas untuk menulis zaman dahulu, itu masih dari daun begitu ya. Jumlah mereka itu hanya sedikit saja. Buku atau manuskrip yang menyebutkan tentang sosok Genghis Khan itu hanya berapa lembar? Ya. Plato itu hanya berapa lembar? Aristoteles hanya berapa lembar? Pitagoras yang kita pakai ilmunya sampai sekarang, Pitagoras itu adalah orang yang menemukan panjang segitiga siku-siku. Kalau ada satu siku-siku, berarti panjang sisi miringnya itu yang nemuin Pitagoras itu. Itu berapa manuskrip yang menyebutkan itu? Lalu kenapa kita percaya bahwa itu pernah ada? Tapi Yesus, manuskrip yang menyebutkan sosok Yesus itu kalau ditumpuk lebih tinggi dari gunung Tugu Monas tingginya. Saking banyaknya. Lalu kenapa? Bisa nggak Bang kasih tahu satu? Kita kasih satu contoh. Salah satu contoh. Nih ya. Kita kasih sebuah web. Ini web ini khusus itu. Sebentar ya. Nah. Bentar ya Bang ya. Nama websitenya itu CS. Ini nama websitenya Bang. Ini khusus, ini di Dallas di Texas pusatnya ya. Ini web khusus dia. Ini badan khusus yang mengupas tentang manuskrip perjanjian baru maupun perjanjian baru. Ini namanya Bang webnya. Nih, ini dia khusus mengumpulkan manuskrip perjanjian baru. Ini dikumpulin semua ini. Manuskrip perjanjian baru. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Arsip. Manuskrip. Ini Bang, ini semua dikumpulin Bang, manuskrip itu Bang. Banyak jumlahnya itu nggak karu-karuan. Mana sih? Pokoknya buka saja web ini, itu semua ada di sini. Ya, manuskripnya seperti apa ya, dikumpulin semua ada di sini Bang. Banyak sekali. Oke Bang Edis. Karena menarik aja gitu kan, menurut pengalaman saya juga kan nggak bisa saya jawab gitu eksistensinya seorang Tuhan Yesus gitu kan. Itu Bang Edis. Jadi semua web nih ya, nih ini papirus semua papirusnya itu ada semua nih Bang. Nih banyak sekali ya papirus yang menyebutkan, yang mencatat tokoh yang bernama Yesus itu banyak sekali. Nih. Siap. Lalu bagaimana kita mau mengingkari itu? Seperti itu. Nih ya, semua masih bisa kita lacak sumber-sumbernya. Nih ya. Nah, lalu banyak orang-orang ya, banyak orang-orang seperti itu.
itu kan Musa membelah laut dan segala macam. Ah, itu kan Bible, mana sumber eksternalnya? Nah, ada salah satu papirus namanya manuskrip Ipuer ya. Papirus Ipuer namanya, nih. Nih Bang, ini namanya, ini di luar Alkitab Bang. Nih, Papirus Ipuer, kita kalau bicara kajian-kajian ilmiah ya. Nah, ini Papirus Ipuer ini adalah sebuah papirus yang ditemukan di Mesir kuno, ini ya. Ini sumbernya sumber eksternal, ini bukan dari dalam Alkitab. Nah, ini mencatat peristiwa-peristiwa yang persis mirip kayak terjadi di dalam Alkitab. Nih, papirus itu bercerita tentang air sungai yang berubah menjadi darah. Ya. Ini bercerita-cerita tentang hal-hal malapetaka yang menimpa Mesir nih. Ini sumbernya di luar Alkitab. Begitu. Makanya masihkah kita mengatakan bahwa Alkitab kita itu tidak didukung oleh sumber-sumber sejarah? Coba ya, kita lihat yang bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Inggris, sebentar. Papirus Ipuer pakai bahasa Indonesia ya. Saya udah cukup sih Bang Edis. Bisa Bentar Bang, biar kita kelarkan dulu. Bentar ya. Apa isi dari Papirus Ipuer itu? Kita bacakan ya. Nih. Papirus Ipuer ya adalah selembar kertas papirus yang memuat sebuah sajak Mesir kuno yang dinamakan nasihat-nasihat Ipuer. Nah, atau dialog antara Ipuer dengan Tuhan semesta alam dan seterusnya. Nah, apa isinya? Perhatikan, isinya. Nih, isi dari Papirus Ipuer. Ini perbandingan dengan Alkitab. Ini Alkitab, ini Papirus Ipuer. Nih, isinya begini. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Sungguh, sungai menjadi darah, tetapi orang-orang minum darinya. Orang yang merendahkan diri bukan seperti manusia dan haus akan air. Inilah air kami, inilah kebahagiaan kami. Apakah yang akan kami lakukan terhadapnya? Semuanya rusak. Sesungguhnya gerbang-gerbang, tiang-tiang, dan tembok-tembok semuanya terbakar api. Mesir hilir menangis, sungguh. Istana tanpa pemasukan. Milik hak merekalah gandum dan jelai, angsa dan ikan. Sesungguhnya bulir-bulir menghilang dari segala sisi. Sesungguhnya lenyaplah apa yang kemarin terlihat, tanah itu terantar dan seterusnya nih. Semua tanaman dan seterusnya. Ini dibandingkan nih dengan kitab Keluaran. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Maka seluruh air dan sungai di Mesir berubah menjadi darah. Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Ini catatan-catatan Alkitab. Ada juga catatan yang menyebut yang lain nih. Nih, emas dan lapis lazuli, perak dan batu karmila dan perunggu dikalungkan di leher budak-budak nih. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas dan perak-perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Orang Israel ini kan tadinya budak di Mesir. Tetapi justru ketika tulah malapetaka menimpa Mesir, orang Mesir itu mengusir orang Israel. Dan ketika diusir, mereka itu dikasih emas, perak-perak dan segala macam dikasih sama mereka. Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati sehingga mereka memberikan emas perak mereka kepada orang-orang Israel. Begitu. Tadinya kan orang Israel itu kan, biar kita cerita ya. Orang Israel itu tadinya di Mesir itu kan mereka diperbudak. Ya kan, mereka disuruh membakar batu bata. Nah, tetapi karena jumlah mereka ini makin banyak, Raja Mesir ya, yang tentu saja sudah dinasehati oleh ahli politiknya, mengatakan kalau mereka ini tambah banyak terus, mereka ini bahaya ini. Karena mereka bukan satu ras sama kita. Nanti mereka bisa bersekutu sama musuh dan akan menyerang kita. Habislah kita dibuat. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Maka setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibantai. Itu Keluaran di cerita Firaun nggak sih Bang Edis? Iya, di dalam kitab Keluaran. Nah, sehingga orang-orang ini ditindas. Nah, ketika orang-orang ini ditindas, Tuhan itu ingat kepada sumpahnya kepada Abraham bahwa keturunan mereka itu akan diberikan tanah orang Kanaan. Makanya Tuhan mengutus Musa untuk menghadap kepada Firaun untuk membawa orang itu keluar dari tanah Mesir itu. Mereka di Goshen pada waktu itu. Nah, ketika Musa meminta kepada Firaun untuk melepaskan orang Israel itu keluar dari Mesir, nggak dikasih sama Firaun. Nggak dikasih. Nah, makanya Mesir ditimpa malapetaka. Ada 10 itu. Malapetaka yang ditimpakan kepada Mesir. Tetapi karena Firaun itu nggak mau, Firaun itu kan masih bersikeras, nggak mau. Sampai akhirnya bangsa mereka itu berteriak begitu. Berteriak supaya apa? Kalau orang Israel ini kalau dibiarkan di sini, bangsa kita ini habis. Makanya mereka diusir. Bukan lagi diminta ini, maka diusir orang itu keluar dari tanah Mesir. Begitu Bang. Ya baca sendirilah, baca sendiri. Ya. Sekarang tinggal ketik aja Bang. Ketik aja di YouTube. Kitab Keluaran. Nah itu sudah keluar Alkitab versi audio. Jadi nggak perlu lagi Bang capek baca-baca. Capek Bang, capek.
Kita sambil motoran, sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil ngebengkel, kita bisa dengerin Alkitab suara. Begitu. Itu udah dikeluarkan tahun 2014-2015. Jadi saya pengen orang-orang Kristen membiasakan dengerin Alkitab suara. Gitu. Ada di YouTube, tinggal klik saja. Begitu ya. Siap, Bang. Oke. Terima kasih ilmunya. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan nih Bang ya. Salam. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari
manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Kapag